and hello, oke sob semuanya, tentunya balik lagi bersama gue Nunu di konten serunya sepak bola. Oke, di konten serunya sepak bola kali ini ada 3 poin yang akan gue sampaikan ke kalian semua sob, konten serunya sepak bola yang akan menemani dan mengirimi waktu kalian. Asik. Oke, di pembahasan poin yang pertama yaitu pelatih kepala timnas U23 Coach Gerald menyatakan optimisnya, menyatakan keyakinannya, menyatakan percaya dirinya. Ini membuat apa ya? Gua sampai sekarang ini nggak tahu kenapa, gua feeling, gua insting aja. Gue suka dengan karakternya Coach Gerald ini, entah dengan hasilnya dia menang atau kalah, ya dengan kepercayaan diri yang diungkapkan dan disajikannya, gue masih yakin, masih optimis sama Coach Gerald ini. Ya kalau kalian tidak berkenan atau tidak suka ya itu terserah kalian sob, itu menjadi hak kalian. Intinya gue menyampaikan menyampaikan maksud gue. Kalau lebih baik gue lebih interest terhadap Coach Gerald ini dibandingkan pelatih kepala timnas senior Coach Patrick Kluivert sekalipun. Kalau dibandingkan dengan Coach Sintayong ya gue masih di atasnya, masih ada Coach Sintayong gitu. Oke. Coach Gerald pun yakin akan menghadap di menjelang sebelum pertandingan di laga semifinal ini menghadapi Thailand. Setelah gua nonton beberapa cuplikan-cuplikan dari media-media yang gua anggap terpercaya gitu kan, Coach Gerald sampai tidak melatih adu penalti, dia yakin bisa mengungguli Thailand dengan sistem permainan, dengan sistem gameplay gitu kan. Ya walaupun gitu pasti dia entah kemungkinan dia benar tidak melatih penalti, ataupun dia sudah melatih penalti tetapi merahasiakan, kan bisa aja sob, ataupun memang dia percaya sama anak asuhnya, kalau di saat babak adu penalti anak asuhnya kemungkinan bisa mengatasinya, bisa mengambil tendangan penalti tersebut, ataupun sebagai goalkeeper bisa menahan tendangan penalti tersebut. Oke. Ya intinya keoptimisan Coach Gerald ini berdampak positif, berdampak keyakinan, berdampak persentase yang tinggi dari kepada timnas U23 ini. Ya sekali lagi, sampai saat ini, sampai detik ini konten ini dibuat, gue masih suka pribadinya Coach Gerald. Entah menang ataupun kalah nanti masih nggak tahu selanjutannya, tapi kalau menurut kalian Coach Gerald itu buruk ataupun kalian tidak suka, yaitu menurut gue itu hak kalian sob. Oke. Pembahasan yang kedua, 2 striker timnas kita, Jens Rappen dan Hoki Caraka, mengalami sindiran, mengalami bulian yang cukup keras, yang cukup fantastis. Terutama Hoki Caraka udah gue bahas di konten gue sebelumnya, tetapi konten kali ini gue pengen mengeflor tentang Jens Rappen. Jens Rappen juga mendapat kritikan, katanya tuh peluang lawan Malaysia udah terbuka kayak gitu, tinggal menceploskan bola, tinggal memasukkan bola, tinggal syuting, mengarahkan akurasi yang baik gitu. Nggak semudah itu kawan Jens Rappen. Ya gue masih percaya dia dibekali pembawaan basic football yang bagus. Oke sob, camkan sampai sekarang ini. Tetapi itu peluang bersih seperti itu didapat Jens Rappen juga cuman 1 peluang, 1 shoot on goal gitu. Sedangkan di kelas Premier League, di kelas sepak bola dunia, di kelas Piala Dunia, di kelas Euro sekalipun, banyak striker yang seharusnya bisa one shoot one goal aja, tetapi banyak yang membuang peluang. Kita bicara Cristiano Ronaldo aja pernah melakukan seperti itu. Darwin Núñez di Liverpool juga pernah melakukan seperti itu. Isak di Newcastle juga sering melakukan seperti itu, membuang peluang. Wayne Rooney di Manchester United juga tidak selalu 1 peluang 1 gol. Jadi Jens Rappen masih muda, masih jauh levelnya di bawah-bawah pemain yang tadi gue sebutkan. Apakah dia pantas mendapatkan cacian makian yang seperti kalian lakukan kepada Jens Rappen? Apakah dia dituntut memang harus bisa 1 peluang 1 gol? Jika memang itu terjadi, ya bagus, berarti Jens Rappen bisa menularkan, bisa membawa, bisa membuktikan kalau dia mempunyai pembekalan basic sepak bola yang bagus. Tetapi jika
tidak bisa ya bukan berarti harus dihujat seperti itu, bukan bukan berarti harus dipatahkan seperti itu, bukan berarti harus dicaci seperti itu. Ya gue percaya, menyaluti Jens Rappen atas apa ya? Atas kepedeannya terhadap menata partai semifinal ini. Dia seusai pertandingan ada cuplikannya tuh, ketika diwawancarai, Anda memilih kira-kira seperti ini, Anda memilih melawan lawan untuk Vietnam ataupun Thailand. Jens Rappen kurang lebihnya mengomentari seperti ini, ya lawan siapa aja, seperti saya akan siap untuk melawan siapa aja, Vietnam ataupun Thailand, dan saya akan selalu mencoba untuk memberikan terbaik dan memberikan gol untuk Indonesia. Ya kurang lebihnya seperti itu. Itu kan merupakan keoptimisan, merupakan keyakinan, merupakan kepercayaan dirian, dan itu penting. James Rappen seorang striker murni, striker yang harus mendulang gol, dan kepercayaan diri seperti itu wajib hukumnya untuk dimiliki, untuk dipunyai. Jadi ya kita sebagai supporter ya boleh melakukan kritik, tapi kritik yang sewajar aja, kritik yang membangun gitu, kritik yang mendukung. Ya selebihnya kita pantau, kita nikmati, dan kita dukung terus apapun yang terjadi hasilnya. Oke. Ya semoga Jens Rappen di partai laga semifinal ini bisa mencetak gol, ya 1 gol 2 gol, ya bisa, alhamdulillah lah, bisa membuat Indonesia berakhir dengan kemenangan mestinya. Amin ya robbal alamin. Terus berita positif selanjutnya untuk timnas U23 menjelang lawan laga semifinal ini melawan melawan Thailand di Piala AFF U23 2025 ini, yaitu gelandang Arkan Fikri rencana akan bisa dimainkan, cuman belum pasti. Setelah menyusul hasil MRI-nya setelah 2 kali dilakukan, dia hasilnya tuh baik-baik aja, hasilnya positif. Ya kemungkinan Arkan Fikri bisa dimainkan entah sebagai starting line up, entah sebagai pemain pengganti. Cuman kita butuh banget Arkan Fikri bermain, karena lini tengah lawan Malaysia kemarin contohnya itu benar-benar kelihatan banget kelihatan banget minimnya, bola susah banget dijalankan, bola susah banget dimainkan, banyak banget kesalahan akhirnya ketika kita menjalankan sepak bola, dan itu butuh sosok puzzle yang hilang seperti Arkan Fikri ini. So oke. Ya bukan berarti Arkan Fikri main kita garansi menang, nggak begitu sob, nggak begitu. Ayolah pikirannya dibuka lah, ayolah pikirannya dirancang untuk maju lebih positif lah. Ya menaikkan persentase iya, menaikkan kepercayaan diri iya, Arkan Fikri dimainkan, tetapi kalau untuk garansi untuk menang kan ya tidak seperti itu. Mainnya di Lionel Messi waktu masih di Barcelona menjamin kemenangan juga tidak, tetapi persentase tinggi tentunya didapatkan. Ya gue masih yakin Arkan Fikri merupakan puzzle yang harus ada di squad timnas U23 saat ini, karena beroperasinya bola, berjalannya bola, terkadang ritmenya bergantung sama dia, terkadang dibutuhkan sosok Arkan Fikri, dan semoga dia bisa bermain dan benar-benar memberikan impact yang positif lah untuk timnas U23 di laga semifinal ini melawan Thailand nanti sob. Oke, sekian untuk konten serunya sepak bola bersama gua Nunuy. Sekian, jika kalian menikmati dan menyukai konten serunya sepak bola bersama gua Nunuy, jangan lupa untuk subscribe, comment, like, and share, and see you and bye bye. Yang ingat sob, paling penting apa? Jaga kesehatan kalian.